Shalom saudaraku, tidak terasa sudah 1 tahun ajaran kita lewati dengan pembelajaran daring atau online ya biasa kita sebutnya. 1 tahun kita dampingi anak-anak kita belajar dari rumah. Tentu dengan berbagai tantangan, tapi juga dengan berbagai kemudahan yang patut kita syukuri. Dan kita juga bisa merasakan penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita dalam musim apapun. Nah, tiba di akhir tahun ajaran pasti sudah pada ngeh ya apa agenda selanjutnya. Ya, libur. Ada suatu kelegaan ya ketika anak-anak bisa merasakan libur tanpa beban pembelajaran ataupun tugas. Meskipun dalam situasi saat ini memang tidak disarankan untuk memanfaatkan hari libur dengan bertamasya atau bepergian kemana-mana ya. Sebisa mungkin lakukan aktivitas dari rumah saja. Kalau mau belanja pun, sekarang sudah banyak kemudahan ya. Bisa berbelanja secara online, atau bisa juga scroll Instagramnya @php.trinitas. Di sana ada lapak-lapak jualan orang tua siswa Trinitas. Siapa tahu ada yang cocok dengan kebutuhan kita. Nah, selain belanja-belanja, kita juga bisa manfaatkan hari libur ini untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk anak di rumah. Seperti apa ya kegiatannya dan apa manfaatnya? Nah, berhubungan dengan hal tersebut, kita akan mendengarkan sharing dari Miss Roma Pakpahan. Beliau adalah bimbingan konseling Sekolah Trinitas Bandar Lampung. Mari kita dengarkan. Silakan Miss Roma. Shalom, salam kasih dalam Kristus untuk Papa dan Mama serta saudara sekalian dimanapun kita berada. Saya sangat bersyukur diberi kesempatan oleh Chapel Orang Tua Sekolah Trinitas Bandar Lampung untuk sharing online. Pada kesempatan ini, saya ingin sharing tentang bagaimana melatih kemandirian anak dengan pekerjaan rumah tangga. Sudahkah kita sebagai orang tua melatih kemandirian anak dengan pekerjaan rumah tangga? Mengajarkan pekerjaan rumah tangga sejak dini kepada anak memiliki banyak sekali manfaat. Salah satunya adalah membuat anak tumbuh menjadi pribadi yang mandiri. Dan jika dibiasakan sejak kecil, anak akan tumbuh menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Tetapi, terkadang meminta anak melakukan pekerjaan rumah menjadi masalah tersendiri bagi sebagian keluarga. Mungkin, papa mama pernah berulang kali meminta anak untuk membersihkan kamarnya. Sementara anak dengan asiknya duduk di sofa sambil menonton TV, seraya menjawab, "Iya ma, nanti." Tetapi anak tidak juga beranjak dari depan TV. Biasanya sih alasan anak tidak menyukai pekerjaan rumah menjadi alasan yang sama yang membuat orang dewasa juga tidak menyukainya, yaitu pekerjaan rumah biasanya membosankan. Sangat realistis, bermain video game memang jauh lebih menyenangkan daripada membantu membersihkan rumah. Tapi itu tidak berarti anak tidak perlu melakukan pekerjaan tersebut. Alasan lainnya adalah anak merasa terenggut dari hal yang mereka sukai untuk melakukan sesuatu yang tidak menyenangkan, sehingga membuat anak kurang tertarik, malas-malasan, bahkan ogah-ogahan saat mengerjakan pekerjaan rumah. Nah, rahasia melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga adalah meminta bantuan sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Tugas yang terlalu sulit akan membuat anak frustasi, bahkan bisa membahayakan dirinya. Sementara itu, pekerjaan yang terlalu mudah bisa jadi membosankan. Anak-anak bisa membantu di rumah dengan berbagai cara. Kakak bisa dimintai tolong menjaga adiknya saat mama sedang mengerjakan pekerjaan domestik. Sementara itu, anak yang masih kecil bisa diminta melakukan tugas sederhana seperti merapikan mainannya sendiri. Pekerjaan ini memberikan pesan kepada anak bahwa kontribusinya bermanfaat di rumah. Pekerjaan lain yang bisa dilakukan antara lain melipat pakaian, mencuci piring, menyapu, membuang sampah, menyiram tanaman, merapikan tempat tidur, dan lain sebagainya.
Ada beberapa tips yang bisa dilakukan orang tua untuk melibatkan anak dalam pekerjaan rumah tangga, sehingga anak akan melakukan pekerjaan rumah tangga dengan senang hati tanpa perlu dipaksa, yaitu sedini mungkin orang tua mulai melibatkan anak dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Jangan pernah menunda karena menganggap anak masih terlalu kecil. Tentunya dengan memberi tanggung jawab yang sesuai dengan usia dan kemampuan anak. Di awal masa prasekolah, nilai yang ingin ditanamkan sesungguhnya bukanlah untuk membuat semua tugas rapih dikerjakan. Tujuan yang lebih mendasar adalah menanamkan kebiasaan untuk membantu. Anak usia 2, 3, dan 4 tahun biasanya senang sekali membantu. Sering kan terjadi saat papa atau mama sedang melakukan sesuatu, anak ingin membantu. Nah, memanfaatkan dorongan natural ini membuat lebih mudah untuk mulai melakukan pekerjaan rumah. Seiring pertumbuhannya, anak bisa mengatasi tugas yang lebih kompleks dan mulai melakukan beberapa hal secara mandiri. Untuk anak usia 2-3 tahun, bisa dimulai dengan hal-hal sederhana seperti mengajak anak untuk merapikan mainan setelah selesai bermain, menyiram tanaman, menaruh baju atau piring kotor pada tempatnya. Untuk anak usia 4-5 tahun bisa diajak untuk menyiapkan alat makan, memisahkan pakaian, melap meja, dan lain sebagainya. Berikutnya, jangan remehkan anak. Orang tua seringkali meremehkan apa yang anak lakukan. Sehingga ketika anak tumbuh besar, orang tua justru terjebak melakukan semuanya untuk anak, padahal si anak sudah mampu melakukannya secara mandiri, seperti mengambil minum sendiri, atau merapikan tempat tidur, menjemur handuk basah setelah mandi, membantu menyiapkan makanan, dan pekerjaan lainnya. Bangun dasar tanggung jawab personal. Menggosok gigi, mencuci tangan, dan memakai baju sendiri adalah tugas pertama anak. Dan kebanyakan orang tua tidak berpikir dua kali dalam memberikan tugas personal ini. Orang tua itu lebih kebanyakan membantu anak untuk melakukan hal-hal yang seharusnya sudah bisa mereka lakukan secara mandiri. Beri instruksi yang jelas. Ketika papa dan mama meminta anak untuk melakukan sesuatu, sebaiknya memberi instruksi yang jelas dan mudah dipahami. Kalimat seperti, "Ayo bersihkan kamarmu," menjadi terlalu luas dan membingungkan bagi anak prasekolah. Katakan sesuai apa yang papa dan mama ingin lakukan. Anak lakukan. Misalnya, letakkan pakaian kotor di dalam keranjang. Berikan contoh bagaimana melakukannya saat pertama kali papa mama meminta anak untuk melakukannya. Jangan memberi perintah terlalu banyak. Memberikan 3 atau 4 pekerjaan sekaligus bisa membuat anak jadi bingung. Ia bisa lupa semua yang diperintahkan atau mencampur adukannya. Itulah perlunya memberikan instruksi secara satu persatu. Beri reward untuk perilaku positif anak. Reward bisa berupa pujian. Sebaiknya tidak mengiming-imingi anak dengan hadiah berupa uang atau benda, karena akan menimbulkan tawar-menawar harga untuk suatu tugas. Hal ini tentu bertentangan dengan prinsip bahwa melakukan pekerjaan rumah adalah tanggung jawab setiap anggota keluarga. Orang tua sebaiknya tidak berekspektasi terlalu tinggi soal hasil pekerjaan anak. Jika pekerjaan yang kurang memuaskan, papa dan mama bisa menjelaskan ulang cara mengerjakan pekerjaan tersebut. Dengan demikian, anak akan merasa dihargai. Misalnya, ketika anak mencuci piring kurang bersih, papa atau mama bisa menunjukkan bagaimana cara mencuci piring yang baik, bukan mengulang mencuci piring tersebut sambil mengomeli anak. Ketika memberikan pekerjaan rumah, ingat untuk tetap bersikap netral dalam hal gender. Anak laki-laki bukan berarti tidak boleh melakukan pekerjaan rumah di dapur. Begitu pula sebaliknya, papa mama juga bisa memberikan tugas yang dilakukan di luar rumah pada anak perempuan. Yang terakhir, lakukan dengan konsisten sehingga membentuk kebiasaan anak. Ada beberapa manfaat memberi tanggung jawab kepada anak. Yang pertama, membangun rasa percaya diri.
Ketika anak berhasil menyelesaikan suatu pekerjaan, anak akan mendapat kepuasan batin sendiri. Hal ini bisa meningkatkan rasa percaya diri dan kemandiriannya. Saat anak bisa membuktikan dirinya dapat melakukan sesuatu dengan baik, maka ia bisa jadi pribadi yang lebih percaya diri untuk melakukan hal-hal yang lebih kompleks. Yang kedua, mengajarkan anak tentang tanggung jawab. Sesuatu yang sudah dimulai harus segera diselesaikan. Kebiasaan ini perlu diajarkan sejak kecil. Bisa dimulai dengan memberinya tanggung jawab mengerjakan pekerjaan rumah tangga, sehingga anak pun tak lagi malas-malasan ketika ada tugas yang perlu diselesaikan dalam kurun waktu tertentu. Yang ketiga, melatih anak tentang keteraturan menjaga kebersihan. Anak perlu tahu bahwa menjaga kebersihan rumah itu adalah tanggung jawab bersama. Yang keempat, mengajarkan anak pentingnya membantu orang lain. Untuk membangun rasa peduli pada sesama atau orang lain, kita bisa mengajarkan kepada anak sejak kecil. Misalnya, memberi tugas cuci piring pada hari tertentu untuk membangun kesadaran bahwa melakukan sesuatu untuk orang lain itu bisa memberi kebahagiaan tersendiri. Yang kelima, membuat anak merasa jadi bagian dan tim dalam rumah tangga. Dalam kegiatan bersih-bersih bersama anak, semua anggota keluarga mendapat tugasnya masing-masing dan harus diselesaikan tepat waktu. Kegiatan ini bisa membangun kedekatan dalam keluarga. Pekerjaan rumah tangga tak seharusnya jadi beban atau momok menakutkan bagi anak. Papa dan mama bisa mengenalkan pekerjaan rumah tangga sebagai sesuatu yang bernilai positif untuk semua anggota keluarga, sehingga anak dapat mengerjakannya tanpa merasa terbebani. Demikian sharing kita kali ini. Sekali lagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Chapel Orang Tua Sekolah Trinitas Bandar Lampung untuk sharing online-nya. Semoga apa yang saya bagikan bermanfaat untuk papa, mama, dan saudara yang mendengarkan. Tuhan memberkati. Oke, kita telah mendengarkan sharing dari Bimbingan Konseling Sekolah Trinitas Bandar Lampung, Miss Roma Pakpahan. Sudah kebayang belum nih kira-kira mau beri tugas apa untuk anak-anak kita di rumah? Mudah-mudahan sharing Miss Roma tadi bisa bermanfaat ya, bukan hanya untuk kita sebagai orang tua, tapi juga untuk perkembangan anak-anak kita dalam prosesnya menjadi generasi yang bersinar. Terima kasih atas kesediaan saudara semua meluangkan waktu mendengarkan podcast kami. Kiranya menjadi berkat dan bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, dimanapun saudara berada, tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada kesempatan selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.